Udah malam bang. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa azza indahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Alhamdulillahilladzi ja'alana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma yukrihu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan, untuk mengabdikan kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur itu. Salah satunya melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, umur, dan iman sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pantas Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 dinyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, as-shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat dalam surah tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar hukum kurban di antaranya, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menerangkan berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atan
ولم يدفع فلا يغلبن مصلنا رواه Ahmad Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari raya kurban, di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhur diketahui bahwa salah satu dalil dari perintah ibadah kurban ini adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Menyembelih anak yang lama ditinggalkan bersama ibunya di padang tandus Arab ketika itu. Kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Ibrahim alaihissalam tega meninggalkan anak dan istrinya di tengah seperti itu. Pengorbanan Ibrahim tersebut beliau lakukan untuk menunjukkan dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabb-Nya. Tidak cukup sampai di situ, anaknya dinanti-nanti sebagai penerus pembawa risalah kenabian. Merupakan hak adalah kemudian harus disembelih dengan tanggapannya sendiri. Tentu berat sekali hal tersebut bagi Nabi Ibrahim SAW, dan secara logika lebih berat lagi bagi Nabi Ismail alaihissalam. Pernahkah kita membayangkan menjadi posisi Ismail alaihissalam, bapak yang meninggalkan diri kita bersama ibu di padang pasir, lalu jarang pulang dan tiba-tiba datang menceritakan bahwa dirinya hendak menyembelih kita dikarenakan mendapat mimpi? Apakah kalau kita menjadi Nabi Ismail ketika itu, kita akan termasuk orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail? Belum lagi jika kita membaca jawaban Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 102. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Nabi Ismail bahkan memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, bukan hanya sekedar ya abi. Kata ya abati memiliki makna lain daripada sekedar ya abi. Kalimat ya abati dalam bahasa Arab menunjukkan makna ayah yang sering pergi, akan tetapi sang anak selalu merindukannya. Panggilan ini menunjukkan kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tepat merindukannya. Dalam posisi akan disembelih, bahkan Nabi Ismail tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Itulah pengorbanan Ismail dan keluarga Ibrahim. Tanpa hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi lain pun juga diuji dengan hal yang berat, sebagaimana hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, ayuhan nas asyadul bala al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Maksudnya yaitu orang-orang di bawah para nabi berdasarkan tingkat kesolehannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari hadis ini dapat dilihat bahwa semakin soleh seseorang, maka Allah akan semakin mengujinya untuk membuktikan derajat kesolehannya. Sebagai contoh, Nabi Adam diuji dengan anak yang membunuh saudara kandungnya. Nabi Nuh juga diuji dengan kekafiran anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan pamannya yang hendak membunuhnya, serta ujian-ujian lainnya yang dialami para nabi dan kalangan orang-orang soleh. Asia diuji dengan memiliki suami bernama Firaun. Siti Maryam diuji dengan memiliki anak tanpa suami. Syahidah Aisyah yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW pun diuji dengan tidak memiliki keturunan. Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh manakah pengorbanan kita dan kesabaran kita ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar, ataukah kita justru termasuk golongan yang suka mengeluh dan bahkan justru menggugat Allah Subhanahu wa taala? Semisal dengan pertanyaan, ya Allah, apa salah saya hingga Engkau menguji saya seperti ini? Pertanyaan yang justru mengherankan karena menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyadari betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Na'udzubillah min dzalik.
Pada akhirnya kita yang mengaku beriman akan diuji sebagaimana mereka yang mengaku pintar akan diuji kepintarannya. Virus yang masih ada dan segala hal yang bersangkutan dengannya juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ujian keimanan berupa iman terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya dalam situasi seperti ini kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, sholawat, zikir dan baca Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu mengkomunikasikan diri dengan tetangga dan kerabat kita. Akhirnya marilah kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat kelak bagi seluruh umat Islam, baik yang masih hidup dan manapun berada maupun yang sudah meninggal dunia. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, serta terima kasih atas perhatian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qali hadza wa astaghfirullahal ladzim innahu huwal ghafurur rahim. Allah